Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rida Fadila Azmi. You can call me Azmi. Okay, in this time I want to explain what I know about OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive adalah pikiran, desakan, atau gambaran mengenai suatu hal yang tidak diinginkan dan mengganggu, terjadi secara berulang dan dialami secara terus-menerus, yang menimbulkan kecemasan dan kesusahan. C. Compulsive adalah perilaku atau tindakan mental yang dilakukan secara berulang sebagai respon dari obsesif. Penyebab dari gejala OCD ini belum diketahui secara pasti, teman-teman. Namun peneliti memberi kemungkinan bahwa gejala OCD ini disebabkan oleh keyakinan disfungsional. Dan dalam DSM-5 tertera bahwa OCD ini tidak disebabkan oleh efek fisiologis seperti penyalahgunaan obat-obatan. Nah, dalam OCD ini, perilaku atau tindakan mental dilakukan untuk mengurangi kecemasan dan kesusahan yang dialami, atau untuk mencegah dari peristiwa atau situasi yang ditakuti. Nah, pada penderita OCD, pikiran menerus muncul dan mendesak sehingga timbullah cemas dan takut. Untuk pergi dari rasa cemas dan takut tersebut, penderita harus melakukan tindakan secara berulang atau kompulsif. Jika dia tidak melakukan itu, dia akan ketakutan dan kesusahan. Dan jika ia melakukan tersebut sampai ia merasa benar, ia akan merasa lega dari kecemasan tersebut. Namun sebenarnya teman-teman, perilaku atau tindakan mental yang ia lakukan tidak terhubung secara realistis dengan apa yang dirancang untuk dinetralisir atau untuk dicegahnya. Bisa diperjelas dengan kata dilakukan secara berlebihan. Si A adalah penderita OCD dan ia berpikir bahwa seluruh ruangannya terkontaminasi oleh virus. Ia sangat ketakutan dan sangat cemas akan terkontaminasi oleh virus yang ada di sekitar ruangannya. Pikiran terkontaminasi oleh virus terus mendesak di dalam kepalanya sehingga ia terus-menerus mencuci tangannya. Dia juga berpikir bahwa ketika dia berpapasan dengan anggota keluarga lainnya, itu akan meninggalkan virus untuknya. Sehingga setelah berpapasan, dia pun mencuci tangannya kembali sampai ia merasa lega. Jadi, kompulsif ini tidak dilakukan untuk kesenangan, teman-teman. Tapi, individu akan mengalami kelegaan dari kecemasan dan kesusahan jika ia sudah melakukan hal tersebut secara berulang sampai ia merasa itu sudah benar. Isi spesifik dari OCD bervariasi antar individu, namun ada tema atau dimensi umumnya. Yang pertama, tema kebersihan, yaitu obsesif kontaminasi dan dorongan pembersihan. Seperti contohnya berulang kali mencuci tangan dan mandi berjam-jam. Tema simetris, yaitu obsesi simetri dan pengulangan, pengurutan, dan penghitungan kompulsif. Contohnya penderita yang melihat susunan yang kurang tepat. Ia langsung berpikir bahwa jika ada orang yang melihat urutan orang tersebut akan celaka. Ia ketakutan lalu memberesi hingga urutannya tersebut benar dan ia pun merasa tenang. Tema pikiran terlarang atau tabu. Contohnya adalah seorang pria dewasa yang senang untuk bermain dengan anak-anak. Namun, dia langsung berpikir bahwa mungkin saja dia adalah pedofilia. Ini adalah pikiran yang sebenarnya tidak terjadi. Tema bahaya, yaitu ketakutan akan bahaya pada diri sendiri atau orang lain, sehingga melakukan pemeriksaan kompulsif. Contohnya adalah ia takut bahwa rumahnya akan kebakaran jika ia tidak berulang kali memastikan kompor sudah dimatikan. Obsessive compulsive disorder dikaitkan dengan penurunan kualitas hidup baik dari segi kesehatan, segi sosial, dan segi tingkat gangguan pekerjaan yang tinggi. Segi sosial karena penderita OCD ini biasanya menginginkan hidup yang mandiri dan menarik diri dari kegiatan sosialnya. Dan dari segi tingkat gangguan pekerjaan ialah habisnya waktu yang dilakukan untuk kegiatan obsesif dan kompulsif. Contohnya ialah obsesif simetris.
Nah, penderitanya ini akan terus-menerus melakukan pengecekan terhadap proyeknya, baik proyek sekolah maupun proyek pekerjaannya. Contohnya, memastikan bahwa 120 ditambah 130 sama dengan 250. Dia akan terus-menerus nih melakukan pengecekan. Mulai dari pertama memakai sele-sele, terus dia memakai kalkulator, terus dia merasa tidak benar. Aku harus mencoba melalui kalkulator handphone. Oh, aku belum puas pakai kalkulator handphone si kawan. Nah, begitu sampai dia merasa bahwa itu sudah benar. Tentunya ini akan memerlukan waktu yang banyak, menghabiskan waktu, dan akhirnya gagal dong ya pekerjaannya atau proyeknya tersebut. Lalu bagaimana bahwa kita bisa menerka kalau kita itu adalah OCD? Karena banyak banget nih dari komentar-komentar semenjak Aliando mengatakan bahwa dia terkena OCD, banyak banget komentar-komentar yang mengatakan aku juga nih, aku juga OCD, aku juga OCD. Nggak boleh ya teman-teman, jangan self-diagnosis kayak gitu. Karena OCD ini adalah gangguan mental. Nah, untuk sekiranya mau menerka-menerka, kita harus ketahui dulu gejalanya teman-teman. Nah, yang pertama itu pastinya adanya obsesif dan kompulsif, adanya pikiran dan adanya tindakan secara berulang. Dan yang jelas, obsesif dan kompulsifnya ini tidak menyenangkan, tidak diinginkan ya teman-teman. OCD ini memakan waktu, misalnya 1 jam per harinya, atau menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis, atau bisa juga menyebabkan gangguan-gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan gangguan fungsi yang penting lainnya. Adanya keyakinan disfungsional, yaitu keyakinan bahwa penderita merasa bertanggung jawab terhadap suatu keadaan, padahal nyatanya tidak, dan kecenderungannya untuk melebih-lebihkan ancaman, dan bersifat terlalu perfeksionis dan intoleransi ketidakpastian, dan adanya pikiran yang terlalu penting dianggapnya, serta ia memiliki kebutuhan untuk mengendalikan pikiran tersebut. Nah teman-teman, jikalau kamu merasa ada gejala-gejala yang kamu alami seperti yang Ami sebut-sebutin yang tadi, kamu bisa nih ke psikolog untuk melakukan konseling, dan agar kamu mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu. Apakah benar kamu itu OCD atau kamu hanya pikiran saja dan merasa saja. Ya, semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, jika ya, kamu harus segera melakukan penanganan yang dianjurkan oleh psikolognya agar tidak terjadi OCD kronis. Salah satu penanganannya itu adalah terapi, teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan yang bisa Ami sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan dan menambah wawasan kalian. Dan ingat, jangan sering-sering self-diagnosis, oke? Karena itu nggak baik. Nanti jadinya mindset kalian berubah dan akhirnya takutnya nanti beneran terjadi hal-hal buruk kepada kalian. Begitu. Dadah, terima kasih. Dadah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.